Selamat datang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Irma Rizkia yang akan memandu kursus metode optimisasi linear selama 10 sesi ke depan. Dengan mengikuti kursus ini, rekan-rekan diharapkan dapat memahami konsep dasar dalam pemrograman linear dan teknik pemodelan matematis, mampu menggunakan algoritma simplex untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear, kemudian melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan parameter masalah terhadap solusinya, dan mengenali aplikasi pemrograman linear dalam berbagai konteks dunia nyatanya. Pada kursus metode optimisasi linear, nantinya kita akan membahas 10 sesi yang terdiri dari 1. Pengenalan pemrograman linear. Bab ini akan memberikan pengantar dasar tentang pemrograman linear. Anda akan belajar apa itu pemrograman linear, bagaimana membuat modelnya, dan mengapa pemrograman linear tersebut penting dalam pengambilan keputusan. Materi ini akan memberikan pemahaman awal tentang konsep-konsep dasar yang akan digunakan dalam bab-bab berikutnya. Yang kedua, ada metode grafik. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari metode grafik untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear yang sederhana. Anda juga akan belajar cara menggambar grafik untuk menentukan solusi optimal secara grafis. Kemudian Anda juga bisa belajar konsep-konsep dasar seperti himpunan kendala, himpunan solusi, dan titik optimal yang akan diperkenalkan selanjutnya. Yang ketiga, ada metode simplex. Bab ini akan memperkenalkan metode simplex, algoritma yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Anda akan belajar langkah-langkah metode simplex, bagaimana menginisialisasi solusi awal, dan bagaimana mengoptimalkan solusinya. Kemudian, konsep dualitas juga akan diperkenalkan. Yang keempat, dualitas. Bab ini akan menggali lebih dalam tentang konsep dualitas dalam pemrograman linear. Anda akan belajar bagaimana merumuskan masalah dual, dan bagaimana menjelaskan informasi yang berharga dari masalah primal melalui dualnya. Dualitas penting dalam analisis dan interpretasi masalah pemrograman linear. Yang kelima, analisis sensitivitas. Dalam bab ini, Anda akan memahami analisis sensitivitas yang membantu menjawab pertanyaan tentang seberapa sensitif solusi pemrograman linear terhadap perubahan parameter masalahnya. Anda juga akan belajar tentang rentang validitas, kemudian bayangan, dan batasan sensitivitas. Yang keenam, ada variabel slack dan surplus. Bab ini akan menjelaskan variabel slack dan surplus yang sering muncul dalam masalah pemrograman linear. Anda juga akan belajar bagaimana menggambar variabel ini dalam konteks masalah pemrograman linear dan mengapa mereka penting dalam analisis ini. Yang ketujuh, metode simplex ganda. Bab ini akan memperkenalkan metode simplex ganda yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan lebih efisien daripada metode simplex biasa. Anda juga akan belajar bagaimana metode ini berbeda dan kapan sebaiknya digunakan. Yang kedelapan, masalah transportasi. Bab ini akan memperkenalkan masalah transportasi yang merupakan jenis masalah khusus dalam pemrograman linear. Anda akan mempelajari cara merumuskan dan menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode simplex. Yang kesembilan, masalah alokasi sumber daya. Dalam bab ini, Anda akan memahami masalah alokasi sumber daya yang juga merupakan masalah khusus dalam pemrograman linear. Anda akan belajar bagaimana merumuskan masalah alokasi sumber daya dan menyelesaikan menggunakan metode pemrograman linear. Yang 10, masalah jaringan. Bab terakhir akan membahas masalah jaringan dalam pemrograman linear. Anda akan belajar tentang aliran maksimum, pemotongan minimum, dan cara menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah jaringan. Adapun buku dan referensi yang digunakan dalam kursus ini adalah buku Introduction to Operation Research by Frederick S. Hiller, Stanford University, kemudian Gerard J. Lieberman, di mana di sini edisi ke-10-nya.
Dan kemudian ada referensi online-nya, itu ada MIT OpenCourseWare, ada IDX, dan YouTube. Demikian overview metode optimasi linear ini. Semoga rekan-rekan semua dapat mengikuti seluruh materi yang ada. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.